Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini izinkan saya berbagi tentang tabel angka kredit baru. Kenapa kita sebagai guru harus tahu kapan bisa naik pangkat atau naik jenjang sebagai guru? Kali ini adalah sesuai dengan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 dan Peraturan BKN RI nomor 3 tahun 2023. Sebelumnya kita masuk dulu aturannya. Nah, sebelumnya itu kita menganut Peraturan Permen RB nomor 13 tahun 2019. Pada intinya, guru itu membuat AK per butir kegiatan dan pengajuan dupak. Kalau zaman dahulu kan guru bisa membuat PTK, buku ber-ISBN, dan lain-lainnya, sehingga banyak guru yang tidak bisa naik pangkat maupun naik jenjang. Sekarang ada peraturan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2003 yang pada intinya target AK tahunan ditetapkan sebagai koefisien penggali untuk konferensi per tingkat evaluasi kinerja setiap tahun. Predikat ini bisa baik, sangat baik, cukup, dan lainnya. Tentu untuk guru itu biasanya minimal baik. Nah, tabelnya seperti ini. Sebelum memulai dari ahli pertama ke ahli utama, saya akan menjelaskan tanda panah merah ini, Bapak Ibu. Tanda merah ini artinya ketika guru ingin naik jenjang dari ahli pertama ke ahli muda, itu ada tes khusus namanya UKKJ, yaitu uji kompetensi kenaikan jenjang. Dan jika ada kelebihan angka kredit, itu dimulai nol kembali. Nanti ada contohnya. Oke, saya jelaskan. Yang pertama, ahli pertama 3A ke 3B. Koefisiensi angka kredit tahunan itu 12,5. Artinya ketika baik berarti 100 kali 12,5. Kalau sangat baik berarti 150 kali 12,5. Nah, ini nilainya seperti ini. Kalau ahli pertama kan ini, kalau baik 100% nilainya 12,5. Kalau sangat baik nilainya 18,75. Kemudian naik pangkat yang dibutuhkan tuh nilainya 50. Jadi 3A ke 3B angka kreditnya itu 50. Jika Bapak Ibu ingin naik ke 3C, berarti dari guru ahli pertama ke ahli muda itu nih angka kreditnya 100, naik jenjang. Dari 3B ke 3C, Bapak Ibu harus uji OKKJ terlebih dahulu. Jika dinyatakan lulus, bisa naik jenjang ke ahli muda atau 3C. Kemudian dari ahli muda 3C ke 3D membutuhkan angka kredit 100 karena naik pangkat dari 3C ke 3D. Nah, jika Bapak Ibu mau naik ke 3D ke 4A, itu membutuhkan angka kredit 200. Naik jenjang harus uji kompetensi terlebih dahulu. Jika lulus bisa naik ke 4A, jika belum lulus bisa mengulang UKKJ lagi. Misalkan ini kan 200, misalkan Bapak Ibu nilainya 200,7, kelebihan angka kredit 7 itu akan diubah menjadi 0 atau mengulang kembali. Jadi di 4A itu angka kreditnya mulai dari 0. Selanjutnya ahli madya 4A.
4B ke 4C membutuhkan angka kredit pangkatnya 150. Artinya dari 4A ke 4B membutuhkan 150. 4B ke 4C membutuhkan 150 juga. Nah, ketika naik jenjang dari 4C ke 4D membutuhkan angka kredit sebesar 450. Ketika sudah mencukupi nilai 450, Bapak Ibu juga mengikuti UKKJ, uji kompetensi kenaikan jenjang. Jika dinyatakan lulus, baru boleh berhak naik 4D. 4D ke 4E membutuhkan angka kredit pangkat 200. Seperti itu. Guys, mungkin angka kreditnya jelas. Nah, untuk predikatnya SKP nih Bapak Ibu. Ahli pertama 3A ke 3A dan 3B itu kalau baik nilainya 12,5. Kalau ahli muda itu dari 3C dan 3D itu kalau baik nilainya 25. Kalau 4A, 4B, 4C kalau baik nilainya 37,5. Kalau ahli tauma 4D dan 4E ini predikatnya baik nilainya 50. Kenapa baik semua? Biasanya guru itu dalam kinerjanya dinilai baik semua, tidak dimungkinkan guru itu dinilai misalkan kurang atau sangat kurang. Jika demikian, nanti guru sulit untuk naik pangkat maupun naik jenjang. Tapi ketika Bapak Ibu ingin cepat naik pangkat atau jenjang, nilainya sangat baik, ini juga memengaruhi. Sangat baik seperti ini. Nah, saya coba contohkan beberapa kasus. Kasus pertama misalkan seperti ini. Nah, ini terjadi di kabupaten saya yaitu Kudus. Angkatan saya 2019, angka kredit integrasi pertama itu 14,25. Jika ingin naik tingkat dibutuhkan angka kredit sebesar 50. Artinya dari 3A ke 3B membutuhkan 50. Jika ingin naik jenjang jabatan dari ahli pertama ke ahli muda atau dari 3B ke 3C membutuhkan angka kredit sebesar 100. Coba saya analisis ya di sini. Misalkan 50 kan mau naik pangkat nih, 50 dikurangi 14,25 sama dengan 35,5. Jadi kekurangan angka kredit untuk naik pangkat ke 3B sebesar ini. Nah, pegawai yang bersangkutan paling lama 3,5 tahun mendapatkan predikat baik untuk memenuhi angka kredit tersebut. Dari mana itu kok bisa 3,5 tahun? Ya ini Bapak Ibu, dari 3 tahun kali 12,5. 12,5 ini karena predikatnya baik ya. Kalau sangat baik nanti 18,75 atau 25 ya. 18,75. Nah, seperti itu. Jika 3 tahun dikali 12,5 itu 37,5. 3 tahun dengan predikat baik berarti di tahun 2023, 24 dan 25. Totalnya dari 14,25 ditambah 37,5 sama dengan 51,75. Jadi ketika minimalnya 50 dan ini nilainya 51,75, berhak naik pangkat ke 3B. Dan sisa angka kreditnya 1,75 ini bisa diakumulasikan ketika ingin naik ke 3C karena belum naik jenjang. Kasus kedua, ini
penilaian angka kredit tahun 2022, pangkatnya sudah 3B. Ternyata di sini nilai integrasi PAK-nya itu 56,75. Ketika naik pangkat ke 3B sudah memenuhi. Ketika mau ke naik jenjang jabatan ke 3C membutuhkan angka kredit 100 dan ini 56,75 berarti kurang. Coba kita analisis. Kebutuhan angka kredit untuk naik jenjang ke jabatan ahli muda. Ketika B kan ahli pertama, kalau naik ke ahli muda membutuhkan 100. Kedua, angka kredit golongan ruang 3B sejumlah 56,75 sehingga 100 dikurangi 56,75 itu 43,25 angka kredit. Jadi ini tuh kekurangannya ketika mau naik jenjang ke ahli muda. Kita analisis bagi pegawai yang bersangkutan itu paling lama 3,5 tahun. Kok bisa 3,5 tahun itu dari mana? Ini jika predikatnya baik ya. Kalau predikatnya sangat baik itu bisa lebih cepat. Misalkan ini 3 tahun kali 12,5 predikat baik sama dengan 37,5. Masih kurang. Nah ini 6/12 itu dari mana? Karena sekarang per semester tadi 6 bulan ya, 6 bulan dibagi 12 bulan kali 12,5 sama dengan 6,25. Jika saya jumlahkan 37,5 ditambah 6,25 itu ketemu 43,75. Coba kita total dari tadi terakhirnya nilainya 56,75 ditambah 43,75 sama dengan 100,5. Ini karena nilainya sudah 100,5 berarti melebihi jenjang jabatan. Jadi pegawai ini berhak naik jenjang ke ahli muda. Dan kelebihannya ini berapa? 0,5 ini dihapus. Nanti 3C mulai dari 0. Misalkan contohnya lagi nilainya 100,8. 100,8 ini ketika naik jenjang ke ahli muda, angka 8 ini akan dihapus, dihilangkan dan mulai dari 0 kembali. Seperti itu. Nah ini yang terakhir, misalkan ini dari 3A. Ini ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan S2 ya. Dimana 3A nilainya 37,5 ini nilai awal. Mendapatkan bonus Bapak Ibu, mendapatkan bonus itu dari 25% dari kebutuhan kenaikan pangkat seperti ini. Ketika Bapak Ibu masih 3A ke 3B itu dapat bonus 25% kali 50, berarti ini 12,5. Karena tadi nilai awalnya 37,5 ditambah 12,5 sama dengan 50 angka kredit. Jadi dari 3A ke 3B sudah memenuhi 50, jadi berhak, ini saudari Nevia berhak naik pangkat ke 3B. Jika Bapak Ibu ketika 3C misalkan mendapatkan S2, maka 25% dari 100 itu 25 dapat tambahan bonus angka kredit sebesar 25. Begitu juga dengan seterusnya ketika 4A, jadi ya 25% kali 550. Nah ini yang terakhir, ini dari 3D. Beliau pertama dari 3D itu mendapatkan angka kredit 175. Ini nggak usah saya jelaskan, saya jelas nggak ya, 27 kali 25 kali 3 itu 75, dasarnya 100. Nah ini kebutuhannya. Ketika ini 3D mau ke 4A,
ini kan namanya naik jenjang ke ahli madya ini Bapak Ibu, dari muda 3D ke ahli madya 4A. Itu naik jenjangnya, angka kreditnya membutuhkan 200. Ini 200. Angka kredit golongan ruang 3D tadi kan 175. Jadi 200 dikurangi 175 itu sama dengan 25 angka kredit. Jadi kekurangannya itu hanya 25 angka kredit. Jadi pegawai yang bersangkutan paling lama 1 tahun mendapatkan predikat kinerja baik untuk memenuhi angka kredit tersebut. Karena ahli muda ini kalau baik nilainya kan 25, jadi pas 1 tahun. Bagaimana jika nilainya sangat baik? Ini kan tentu ada kelebihan. Kalau namanya naik jenjang ada kelebihan angka kredit, itu kelebihannya dihapus dan mengulangi dari 0 kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini juga saya sudah ada aplikasi untuk menghitungnya. Nanti saya akan lampirkan di Google Drive. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.